Kajian kita kali ini adalah mengenai bagaimana tata cara sholat Id. Tata cara sholat Id itu sama seperti sholat biasa. Cuma yang membedakan niatnya saja. Dan ada kesunahan-kesunahan yang lain. Yang pertama, niat. Niat cukup di dalam hati. Gitu ya. Tapi di lisan pun tidak apa-apa. Bagaimana lafal niatnya? Jika sholatnya sendiri, usolli sunnata Idil Fitri rak'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Jika jadi makmum, usolli sunnata Idil Fitri rak'ataini mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jika jadi imam, usolli sunnata Idil Fitri rak'ataini mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, setelah itu baca takbir ihram. Allah sambil niat ya, lisan membaca takbir, hati berniat Allahu Akbar. Nah, kemudian membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan selanjutnya, setelah beres doa iftitah, kemudian disunatkan membaca takbir serta mengangkat tangan 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Jeda antara takbir dengan takbir diisi dengan membaca tasbih. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus membaca takbir 7 kali. Berarti membaca tasbihnya itu 6 kali. Karena jeda antara takbir dengan takbir itu diisi dengan tasbih. Nah, setelah 7 kali baca takbir, kemudian sunat membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah baca ta'awudz, kemudian membaca Fatihah. Setelah beres baca Fatihah, disunatkan membaca surat Qaf rakaat pertama. Jika tidak bisa, maka membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan selanjutnya. Jika tidak bisa, surat apa saja yang kita bisa. Nah, cuma yang diutamakan jika bisa sunat itu baca surat Qaf atau Al-A'la. Nah, kemudian ruku i'tidal selanjutnya sama seperti surat biasa. Bangkit rakaat kedua, sebelum baca Fatihah sunat baca takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dengan takbir diisi dengan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, membaca takbir 5 kali, beres takbir 5 kali, kemudian di sana kita disunatkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah ta'awudz baca bismillah, Fatihah, dan selanjutnya. Setelah beres Fatihah, disunatkan membaca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah. Jika bisa, jika tidak bisa membaca surat Al-Ghasyiyah. Tidak bisa, apalah yang kita bisa. Itu ya, apa saja yang kita bisa. Kemudian ruku selanjutnya sama seperti sholat biasa. Itu sholat Id. Nah, jika diberjamaahkan, disunatkan untuk khutbah. Khutbah 2 kali ya. Khutbah yang pertama disunatkan membaca takbir 9 kali. Terus-terusan Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Gitu ya. Itu untuk menandingi takbir di dalam sholat. Rakaat pertama, takbir kan 7 kali. Ditambah takbir ihram 1 kali. Ditambah takbir mau ruku 1 kali. Jadi 9. Kemudian, untuk khutbah yang kedua, sebelumnya disunatkan membaca takbir 7 kali. Ya, 7 kali. Itu menandingi sholat Id rakaat kedua. Membaca takbirnya 5 kali. Ditambah takbir intiqal, takbir ketika berdiri 1 kali. Takbir mau ruku 1 kali, jadi 7. Gitu ya. Jadi ketika mau khutbah pertama disunatkan baca takbir 9 kali, khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Gitu. Tapi jika sholatnya munfarid, tidak disunatkan khutbah. Masa kita di rumah sholat sendiri beres itu assalamualaikum, tidak ya. Jadi untuk sholat yang munfarid, sholat yang sendiri tidak disunatkan baca khutbah. Jadi bagi yang lockdown, yang PSBB tidak bisa berjamaah di masjid, silahkan sholat di rumah gitu ya. Atau bagi ibu-ibu yang punya bayi tidak bisa sholat di masjid, bisa sholat di rumah gitu ya.